Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video dan berkunjung ke channel ini. Berjumpa lagi dengan aku, manusia biasa ini, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dari sekian harinya aku nggak upload video ke YouTube karena memang lagi sibuk-sibuknya banget. Ada acara, terus keluar kota, gaya banget keluar kota. Dan pada kesempatan kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang kisah orang-orang yang tersesat di Gunung Salak hingga muncul di Cirebon. Jadi ada yang tahu apa itu rebon? Rebon biasanya lansia gitu, orang-orang tua gitu, matanya agak rebon penglihatannya. Ya mungkin itulah. Mungkin memang agak mengherankan ya, dari Gunung Salak yang berlokasi di Sukabumi, Bogor, bisa tersesat di Cirebon. Tapi di dunia ini gak ada yang mustahil, apapun bisa terjadi. Oke, langsung saja ke tema cerita. Jadi cerita ini bersumber dari via Instagram, bukan via Palen. Nanti aku tulis di deskripsi nama Instagramnya dan nama sumbernya. Entah kenapa kemarin malam gue mimpi kisah gue di Gunung Salak seminggu yang lalu. Entah disuruh ke Salak lagi atau sekedar mengingatkan. Sholat lo diingetin, ngapain cuman ke Salak diingetin. Jadi ceritanya seminggu yang lalu setelah pembagian rapot kenaikan kelas gue sama 4 teman gue, yaitu Ishak. Ada yang tahu Ishak? Sesudah maghrib, Ishak, subuh, itulah. Oke, serius, 4 teman gue yaitu Ishak, Aska, dan almarhum Angga memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Salak. Kita mendaki dari jalur Cidahu. Selama perjalanan naik nggak ada kendala sedikit pun, semua aman dan tanpa ada gangguan sama sekali, seperti apa yang pendaki lain alami di Gunung Salak. Singkat cerita, setelah kita udah muncak ke puncak naik, apa ini? Yang nyatetnya memang agak memusingkan yang baca gitu. Gue aja pusing dari tadi nih. Singkat cerita, setelah kita ke puncak, kita nyantai dulu, ngopi sambil ngerokok, sambil ngobrol-ngobrol ringan. Sekitar jam 12 atau jam 1 siang, kita packing dan siap-siap untuk turun dan pulang balik ke Jakarta. Di sini awal mula semuanya terjadi. Setelah jalan mungkin hampir 2 jam, kita ketemu percabangan, kayak rambut nih bercabang, yang sebelumnya kayaknya nggak ngelewatin pas naik kemarin. Ishak dan Angga terlibat perdebatan. Ini perdebatannya ada Karni Ilyasnya nggak nih? Yang cukup alot, kayak kulit nenek-nenek. Gue yang coba masuk ke dalam perdebatan dengan maksud menyudahi perdebatan yang gak ada gunanya. Akhirnya berhasil mererai mereka. Akhirnya dari semua itu kita voting untuk voting apa sih ini? Voting di sini tulisannya voting ya, untuk menentukan jalur menurut feeling kita masing-masing. Aska yang emang sedikit pendiam, diam-diam minjem duit, akhirnya memilih jalur yang sama dengan yang gue pilih. Dan di situ feeling gue sebenarnya nggak terlalu kuat seperti cintaku kepada dia. Dan bilang ke Aska, "Lu yakin ikut apa yang gue pilih?" Tanya gue. "Iya, gue ikut aja," jawabnya. Dan Ishak pun yang sebelumnya berdebat kuat sama Angga, ikut jalur yang gue pilih. Sudah tentu Angga yang gak punya kubu mungkin dengan terpaksa ikut gue juga. Akhirnya kita menuju jalur yang gue pilih, dengan gue yang buka jalur alias paling depan. Maghrib dulu, abis maghrib gue lanjut jalur yang bener-bener sempit seperti harapanku ke dia, karena rumput-rumput tumbuh tinggi sepanjang jalur. Feeling gue yang agak ragu ketika memilih jalur ini akhirnya terbukti. Semakin jauh jalanin, jalur tersebut makin tertutup pula jalur tersebut. Apalagi ini gue. Ini yang nyatet musingin gue yang baca. Astagfirullah. Semakin jauh, jalur tersebut makin tertutup pula. Ketika gue ragu dan mau balik ke jalur awal pun susah. Akhirnya gue bilang ke teman-teman, "Blay, ini makin malam makin jauh, makin gak kelihatan juga jalurnya. Kita nemu lapak agak lebar dikit, gelar tenda aja ya. Lanjut besok." Mereka setuju dengan mengangguk dan tanpa sepatah kata pun keluar. Udara semakin dingin seperti tubuhku tanpa pelukan dia, dan malam pun semakin gelap.
sama seperti masa depanku dengan dirinya. Bikin rasa capek lebih berasa lagi. Kira-kira setengah jam dari tadi gue ngomong ke teman-teman, akhirnya nemu lapak yang agak datar dan lebar. Pas tenda udah kegelar dan mau masak, Aska yang kedapatan bawa logistik berat bilang, "Blay, makanan tinggal dikit, besok nyampe base camp kan?" Dengan kata-kata putus asa dan muka lesu, Aska nanya ke gue. Gue yang bingung, kita di mana cuma bisa bilang, "Insya Allah sah." Amin, bismillah ya. Mudah-mudahan sah. Gue beruntung punya temen yang peka, nggak kayak dia tentang perasaanku. Dan sedikit brengsek. Wah, masa brengsek lu beruntung? Memang agak aneh nih orang. Kayak Ishak yang bisa mencairkan suasana kayak es batu. Ya udah, kita sambil main gaple aja gimana? Lah, main gaple. Di gunung main gaple lu, jangan. Sembari masak pinggiran kan seru pale lu. Ini nih yang kadang bikin kangen naik bareng mereka. Kalau gue nggak kangen, karena gue nggak kenal sama lu pada. Oke, serius. Seberes main gaple, sebentar kita tidur dan set alarm di HP gue. Gue bangun jam 4:30 sebelum matahari terbit. Maksudnya untuk ngeliat di mana posisi matahari biar arah kemana kita harus jalan. Karena kebetulan waktu itu kita nggak ada yang bawa kompas. Akhirnya matahari terbit dan gue bangunin teman-teman gue buat siap-siap jalan lagi. Setelah semuanya selesai, kita jalan nyusuri jalur itu. Sempat ketemu malam lagi, kita nggak ketemu base camp dan gua sadar kita udah kesasar jauh dari jalur pendakian. Gue bingung, temen-temen juga cuma bisa diem sepanjang jalan dan nggak ada yang ngomong. Ngecamp di hari malam kedua, gue nggak bisa tidur sama sekali. Mikirin pulang dan mikirin apa yang harus dilakukan besok. Teman-teman udah pada tidur dan gue cuma bisa ngeliat ke arah atas tenda kita. Selagi sepi-sepinya, tiba-tiba gue denger suara raungan, kayak raungan macan atau entah apapun itu. Gue coba tenang dan matiin senter yang digantung. 3 kali gue dengar suara itu dan makin lama makin jelas. Gue masuk ke dalam sleeping bags sampai kepala gue pun tertutup kayak mayat. Tanpa sadar akhirnya gue tertidur dengan pikiran mati kita semua, habis dimakan macan. Paginya gue dibangunin sama Aska. "Blay, bangun, udah jam 7. Gue langsung bangun, makan dan jalan lagi. Hari itu gue jalan paling belakang dan Angga paling depan, gantian. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ishak marah-marah dan ngebuang kerilnya sambil mengeluarkan kata-kata yang sontak Angga nampar dia. Gue capek, gue mau pulang, gue nggak kuat lagi nahan rasa cinta ini. Oke, serius, anjing lu semua. Gue nggak ngapa-ngapain, kenapa gue disasarin? Kasarnya bahasanya, jangan dicontoh nih kalau kita lagi di gunung atau di mana-mana, karena memang itu kata-kata yang nggak sopan. Angga yang makin kesal dengan perkataan Ishak ngebalikin perkataan Ishak. Kira lu doang yang capek, gue juga capek. Gue juga mau pulang. Waras lu, kasihan sama gue dong. Sekali-kali ini gunung bukan kota, soak. Jaga omongan lu. Aska yang tadinya gue kenal pendiam selama ini, gak gue lihat ketika dia ngelerai Ishak dan Angga. Kotokan kalimatnya lu gak lihat. Bahkan Aska berani marah dan ngebentak mereka berdua. Gue cuma bilang, ya udah kita break dulu. Kita langsung setengah tiduran. Pas Aska minta minum, Angga ngeluarin botol air dari dashpacknya. Nggak tahu nih di sini tulisannya dashpack. Maaf kalau gue salah bacanya ya. Dan nggak sadar tinggal sisa 1 dari 10 botol 1,5 liter yang kita bawa. Gue nanya, Aska, kondisi logistik kita gimana? Masih banyak nggak, Blay? Dia jawab, sisa beras sama Indomie 2 bungkus doang. Sian amat. Bokeh kali ini. Gue dengernya langsung lemes. Kayak cinta gue yang ditolak sama dia. Ishak yang kaget, nanya sedikit ngebentak ke Aska. Asli nggak sih, Blay? Ah, mati udah kita. Gue rasa kondisi napas udah lumayan enak. Akhirnya gue ajakin jalan lagi. Hari berikutnya kita jalan dan kali ini Ishak yang di depan. Agak siangan
kita dengar ada suara kayak air sungai yang ngalir. Kita langsung cari sumber suara itu dan di mana letak sumbernya. Gak lama kita menemukan sungai dan semua senang. Kita ngelepasin carrier sepatu dan nyebur ke sungai itu. Kita minum sebanyak-banyaknya tanpa mikir ada apa di dalam sungai itu. Entah itu buaya darat sekalipun gak peduli. Angga yang bawa air di deskbagnya langsung ngisi penuh botolnya satu persatu. Ketika kami rasa badan udah seger lagi, kami rembungkan tentang ide Aska. Gimana kalau kita susuri sungai ini? Kan sungai ini yang dipakai sama salah satu pabrik, merek dengan air mineral kan? Siapa tahu nemu pipanya dan nemu pabriknya. Dari ide itu kita setuju dan akhirnya nyusuri sungai tersebut. Lama kita nyusuri sungai tersebut sampai berhari-hari dan berkali-kali ngecamp di pinggir. Atau kalau emang enggak dapet buat tenda ya kita tidur di tempat yang seenggaknya genang air. Kami benar-benar udah nggak mikir keselamatan dari serangan hewan buas lagi. Udah capek. Kami nggak tahu pada saat itu udah berapa lama kita nyasar, berapa jauh kita jalan. Konflik-konflik kecil sering banget terjadi. Selama kita nyusuri sungai, gak ada sedikit pun kita nemuin ada perkampungan penduduk. Bahkan seorang pun enggak. Bertahan hidup, kami cuman makan apapun yang bisa dimakan. Buah apapun itu, sepahit apapun itu kayak kehidupan ini. Entah itu beracun atau enggak kayak mulut laki-laki buaya. Daun apapun itu, binatang apapun itu, sampai kita pernah nemu gak tahu itu ular apa, kita makan. Sampai akhirnya kita nemu satu suara yang sangat berisik. Ada jembatan dan banyak kendaraan. Gue gak mikir halusinasi atau apapun itu. Yang gue pikirin posisi lumayan jauh, kayak harapan aku ke dia. Kita cari jalan yang bisa bawa kita sampai ke jembatan itu. Akhirnya kita bisa naik ke jembatan itu. Lega. Gue seneng banget. Dan teman-teman gue langsung ngucapin, alhamdulillah kita nemuin kehidupan lagi. Kami semua seneng banget dan saling peluk kecuali Angga. Angga diem aja tanpa ekspresi sama sekali. Beberapa hari ke belakang sebelum kita akhirnya nemuin jembatan yang rame banget, kami udah kayak manusia yang nggak tahu hidup atau mati. Duit kami masih banyak dan langsung ke warung masakan Padang. Orang-orang sekitar ngelihat kami heran banget dengan tampilan kami yang dibilang menakutkan saat itu. Kami makan udah kayak orang yang nggak pernah makan. Kelaparan mungkin ya, karena memang lama banget di gunung. Setelah makan, gue keluar warung Padang tersebut buat beli rokok dan balik lagi ke warung Padang itu. Dan nemuin ekspresi teman-teman gue yang diem-dieman dengan kak yang gak enak banget dilihat. Gue langsung nanya sambil bercanda dengan logat Betawi kental. Nape lu pada? Ngerokok aja dulu biar gak gila. Emang kalau gak ngerokok orang bisa gila gitu? Gak tau lah, si Ishak yang nimpalin gue pertama kali dengan kata-kata ngagetin dan muka datar tanpa ekspresi. Dia bilang, gue udah gila Blay, gue mau pulang sekarang. Sama gue juga, sahut si Aska. Gue balik nanya ke mereka. Bukannya seneng, udah bisa makan enak, bisa nemuin orang-orang lagi. Ishak kali ini natap serius ke gue sambil nanya, lu tahu kita di mana? Kita sekarang di Cirebon. Gue yang dengar langsung batuk, tersedak asap rokok yang gue hisap saking kagetnya. Aska nimpalin lagi, lu tanya aja sendiri ke mbak-mbaknya. Ternyata bener, gue saat itu sama ketiga teman gue ada di Cirebon. Tanpa mikir panjang, kita nyari bis atau kendaraan apapun untuk balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kami langsung ke basecamp komunitas kita. Sampai di basecamp yang merupakan rumah salah satu teman kita, di situ udah rame anak-anak yang mau gantian ke Gunung Salak untuk nyari kami berempat. Kami disambut dengan pelukan dan tangisan yang benar-benar pecah. Kamu kemana aja? Kita semua nyariin kamu.
kamu betah banget sih di gunung selama 2 minggu. Gue langsung kaget dan ngelepasin pelukannya. Gue mikir 2 minggu, waktu yang lumayan lama buat naik Gunung Salak. Nah jadi ceritanya gue pangkas cuma sampai sini karena sisanya cuma curhatan ini orang doang. Nggak penting kayaknya. Dari kisah ini kita belajar yang dimana kita tuh harus berhati-hati, apalagi buat orang-orang yang memang suka naik gunung. Apalagi di Gunung Salak yang memang sudah tidak asing lagi akan kehororan dan kemistisannya. Dan videonya cukup sampai sini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi mohon maaf, gue bawain cerita ini agak kurang semangat karena memang ngantuk banget. Ini gue rekam jam 12 malam. Ini aja udah lemes banget. Jadi sekian videonya. Sampai berjumpa di video berikutnya.